Assalamualaikum. Ayolah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi dari kelas 11 sampai 4. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Natali Karenina, nama saya Rizkina Najwa, nama saya Nabila. Nama saya Felizara Mamriyanti. Saya Panji Priyanto. Saya Adi Rafisya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini terdiri dari organ-organ yang diikuti. Yang pertama ada skrotum atau kantung kelir. Nah, ini adalah kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh, berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Nah, yang kedua adalah ada testis. Nah, testis ini mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus ini juga terdapat sel-sel batang atau spermatokinum. Lalu ada sel Sertoli yang memberi nutrisi bagi spermatozoid dan sel Leydig, yaitu menyekresikan hormon androgen. Nah, yang ketiga ini adalah ada saluran reproduksi. Di antaranya ada epidermis yang berfungsi untuk menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, motil dan fertil. Yang kedua ada vas deferens, yaitu lanjutan dari epidermis yang meninggalkan skrotum menuju vesikula seminalis. Dan yang ketiga ada ductus ejaculatorius yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi ke vesikula seminalis. Dan yang keempat ada uretra, yaitu saluran kelamin dari kantung semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Selanjutnya ada kelenjar aksesori. Nah, kelenjar aksesori ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada vesikula seminalis yang menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya akan fruktosa untuk mengiritasi dan melindungi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basah menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6 sampai 6,5. Dan yang ketiga ada kelenjar Cooper atau bulboteral yang menghasilkan cairan yang bersifat basah dan mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Nah, yang keempat ada penis. Nah, penis ini terdiri dari akar, badan, dan ganas penis yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Lalu ada ganas penis, ini banyak mengandung saraf sensoris. Dan jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah dan menyebabkan ereksi. Dan titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Oke, selanjutnya ada hormon kelamin laki-laki. Hormon kelamin laki-laki itu terdiri dari ada hormon testikular, ada testosteron. Pertama ada testosteron, yaitu mengatur pembentukan alat kelamin laki-laki saat jadi, membantu turunnya testis ke sekrom, memunculkan ciri khas laki-laki saat pubertas, seperti suara berat, tumbuh pubis, otot bergerak. Lalu ada membantu produksi sperma. Lalu ada yang kedua ada androstenedion sebagai prekursor untuk hormon androgen pada laki-laki. Berikutnya ada dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Lalu yang keempat ada inhibin dan protein peningkat androgen dihasilkan oleh sel-sel protein untuk merespon sekresi FSH. Hormon hipofisis itu ada FSH
follicle stimulation hormone membantu proses pembentukan sperma. Lalu ada LH, luteinizing hormone, merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Lalu ada hormon hipotalamus, itu ada GnRH, gonadotropin releasing hormone, yaitu merangsang hipofisis mengeluarkan FSH dan LH, mengatur keseimbangan hormon secara otomatis. Pengaturan hormon pertama, hipotalamus mengeluarkan GnRH. GnRH merangsang hipofisis mengeluarkan FSH dan LH. FSH membantu reproduksi sperma dan LH membantu testis menghasilkan testosteron. Yang kelima, testosteron membantu pertumbuhan laki-laki dan kontrol hormon. Genetogenesis pada laki-laki atau spermatogenesis. Genetogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis yang terjadi di tubuh seminiferus dalam testis selama 74 hari. Adapun untuk tahapannya sebagai berikut. Pertama ada mitosis. Spermatogonium sel awal Y membelah menjadi spermatosit primer. Yang kedua ada meiosis. Spermatosit primer jadi dua spermatosit sekunder. Berarti ada spermatosit sekunder. Jadi 4 spermatid. Yang ketiga ada spermiogenesis, spermatik perubahan untuk menjadi sperma. Yang keempat ada spermiasi, sperma dilepas untuk saluran testis, epididymis, siap dikeluarkan saat ejakulasi. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas hingga masa reproduksi sebelum menopause, dengan masa oogenesis prolahira. Ogonium membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase profase meiosis hingga sebelum masa pubertas. Oosit primer diselubungi selapis folikel primordial. Lalu selanjutnya ke sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan tersusun dari organ-organ yang meliputi. Yang pertama, ovarium, indung telur, berjumlah sepasang di rongga pelvis, panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk struktur ovarium terdiri dari yang pertama, korteks berisi epitel kubus, stroma, folikel, dan sel Watard. Yang kedua, ada medula berisi stroma, pembuluh darah, saraf, dan otot polos. Lengkap. Sambil kue film. Gimana aja? Pos dulu. Bisa lanjut gak? Lalu selanjutnya, sistem reproduksi perempuan yang tersusun dari organ-organ yang meliputi. Yang pertama, ovarium, indung telur, berjumlah sepasang di rongga pelvis panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk struktur ovarium terdiri dari yang pertama, korteks berisi epitel kubus, stroma folikel, dan sel Watard. Yang kedua, medula berisi stroma, pembuluh darah, saraf, dan otot polos. Lalu yang kedua ada tuba fallopi, sepasang saluran yang menghubungkan ovarium ke uterus, terdiri dari 3 bagian, infundibulum, ampulla, dan isthmus sebagai tempat fertilisasi. Yang ketiga ada uterus, organ tunggal berongga berbentuk seperti buah bir terbalik yang terletak di antara rektum dan kantung kemih. Dindingnya tersusun dari perimetrium, lapisan terluar, myometrium, lapisan tengah jaringan otot polos, endometrium, lapisan terdalam yang berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Endometrium memiliki 2 lapisan, stratum funksionalis yang mengandung kelenjar dan urusan menstruasi, dan stratum basalis tetap dan tidak berubah sepanjang siklus. Lalu ada vagina, tabung
fibromuskular berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi dengan prapubertas atau menopause, estrogen rendah, lapisan tipis, dan pH basah. Masa reproduktif, estrogennya tinggi, lapisan tebal, glikogen tinggi, dan pH asalnya sekitar 3,5 sampai 4. Lalu ada vulva, pudendum, organ genitalia luar yang terdiri atas mos pubis, bantalan lemak berambut setelah pubertas. Labia major, 2 lipatan besar berambut setelah pubertas. Labia minor, 2 lipatan kecil tanpa rambut yang mengandung kelenjar sabasea dan keringat. Ada gimen, selaput darah yang menutupi sebagian mulut vagina, berbentuk dan ukuran bervariasi. Lalu klitoris, mirip penis, berisi jaringan erektil dan banyak ujung saraf tanpa uretra. Vestibula, area di antara labia minor menutupi uretra, vagina, dan kelenjar Bartholin, menghasil lebih saat rangsangan seksual. Orifisium uretra, gerbang keluarnya urin, di sekitarnya ada kelenjar skem. Hormon kelamin perempuan yang terdiri dari pertama, estrogen dari ovarium dan plasenta membantu pertumbuhan organ reproduksi, payudara, dan memudahkan sperma masuk ke rahim. Lalu yang kedua, progesteron dari ovarium dan plasenta menyiapkan rahim untuk kehamilan, mencegah kontraksi dini, dan membantu perkembangan payudara. Lalu yang ketiga, relaksin dari ovarium dan plasenta melonggarkan serviks dan sendi panggul untuk persiapan kelahiran. Lalu keempat, oksitosin dari hipotalamus membantu kontraksi saat melahirkan dan pengeluaran ASI. Lalu yang kelima, lutein hormon dari kelenjar hipofisis memicu ovulasi dan pembentukan corpus luteum. Lalu yang keenam, ada FSH dari hipotitis merangsang pertumbuhan sel telur dan produksi estrogen. Lalu yang kedelapan, ada prolaktin dari hipofisis merangsang produksi ASI. Lalu yang kesembilan, ada HCG dari embrio mencegah produksi hormon kehamilan oleh ovarium. Lalu yang ke-10, laktogen plasenta dari plasenta mempersiapkan payudara untuk menyusui. Lalu yang ke-11 ada CRH dihasilkan oleh plasenta, berfungsi merangsang produksi estrogen plasenta dan memicu perubahan paru-paru janin agar siap menghirup udara saat lahir. Lalu ferotropin chorionik dari plasenta meningkatkan metabolisme ibu hamil. Lalu prostaglandin yang dihasilkan dari uterus berfungsi membantu robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat proses kelahiran. Lalu ada GnRH dari hipotalamus memicu hipofisis yang menghasilkan LH dan FSH. Selanjutnya ada gametogenesis pada perempuan atau oogenesis. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, dan hingga masa produktif sebelum menopause. Dengan masa yang pertama ada oogenesis pralahir. Oogonium membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase prefase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas. Oosit primer diselubungi selapis folikel primordial. Lalu yang kedua ada oogenesis pasca lahir. Mulai dari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial semakin menurun dan hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan diovulasikan satu persatu setiap bulan. Yang ketiga ada oogenesis pubertas. Setelah pubertas, hormon GnRH dan gonadotropin merangsang folikel berkembang dari folikel primordial, primer, dan sekunder. Oosit primer mengalami meiosis 1, lalu menghasilkan oosit sekunder dan badan kelar 1. Oosit sekunder masuk meiosis 2 dan berhenti di metafase, lalu dilepaskan saat ovulasi. Jika dibuahi, meiosis 2 berlanjut menjadi terbentuk oosit dan badan kelar 2. Oosit menjadi ovum mata. Jika tidak dibuahi, oosit sekunder akan disintegrasi, rusak atau pecah. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi pada saat pubertas dimulai. Pada umumnya, rentang siklus menstruasi adalah 28 hari. Siklus terpendek 18 hari, sedangkan siklus terpanjang adalah 40 hari. Siklus menstruasi terdiri dari yang pertama ada siklus ovarium, yaitu ada fase folikel dari hipotalamus, hipofisis anterior, hingga FSH dan LH. Folikel primer atau memiliki reseptor FSH dan LH.
Sekresi estrogen tumbuh menjadi folikel sekunder. Lalu ada estrogen meningkat. Selanjutnya ada FSH dan LH pada gambar. Menghambat pertumbuhan folikel kecuali satu yang akan diovulasikan. Lalu ada estrogen terus meningkat menjadi produksi LH meningkat. Selanjutnya ada puncak LH menjadi oosit primer, lalu oosit sekunder dan ovulasi. Lalu yang kedua ada siklus ovarium di fase luteal. Folikel gerak yang ditinggalkan oosit sekunder, lalu corpus luteum, lalu memproduksi progesteron dan sedikit estrogen. Lalu ada progesteron naik menjadi FSH dan LH turun, lalu corpus luteum atau badan kuning menjadi corpus albican atau badan putih. Lalu yang B ada siklus endometrium uterus. Yang pertama ada fase menstruasi atau haid, pengeluaran darah, dan sisa endometrium selama 4-5 hari. Hari pertama dianggap permulaan siklus baru dan mulainya fase folikel. Terjadi perbaikan endometrium karena pengaruh estrogen dari folikel di ovarium. Lalu ada yang kedua ada fase proliferasi, berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Estrogen merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal dan pertumbuhan kelenjar serta pembuluh darah. Yang ketiga ada fase sekretori atau progestasi, terjadi ketika terbentuk corpus luteum. Progesteron yang dihasilkan meningkat jumlah pembuluh darah pada endometrium untuk mendukung kehidupan embrio. Jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, endometrium akan luruh dan terjadi menstruasi. Pembuahan dan fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250 sampai 400 juta sperma masuk ke vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Aflosan sperma merupakan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona plurusida oosit. Selanjutnya zona plurusida menjadi tebal tidak dapat tembus oleh sperma lainnya. Kehamilan atau gestasi. Setelah fertilisasi masuk ke masa kehamilan gestasi selama 266 hari atau 38 minggu. Dihitung dari waktu fertilisasi karena waktu fertilisasi sulit dipastikan. Usia kehamilan biasanya dihitung dari hari pertama haid terakhir, yaitu sekitar 288 hari atau 40 minggu. Dalam 2 minggu pertama, zigot membelah secara mitosis menjadi morula, bola sel padat, lalu menjadi blastosit, bola berongga, bagian luar blastosit atau tropoblas, menghasilkan enzim untuk menempel dan menanamkan diri di endometrium atau implantasi, serta membentuk plasenta dan membran embrio. Janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu yang pertama ada amnion, membentuk selaput berisi cairan ketuban yang melindungi janin dari guncangan, suhu ekstrim, dan memungkinkan pergerakan bebas bayi. Yang kedua ada pantopoding telur atau Saccus vitellinus, terbentuk di dalam endoderm, berfungsi organ awal pencernaan dan pernapasan, membentuk sel darah, pembuluh darah, dan produk primitif embrio. Sel-sel berlanjut dalam berkembang menjadi embryoblast, lokal embrio yang memiliki 3 lapis jaringan dasar, yaitu yang pertama ada ektoderm. Lapisan terluar akan membentuk sistem saraf, indera kulit, dan kelenjar endokrin. Endoderm, lapisan dalam, membentuk saluran pencernaan dan pernapasan. Mesoderm, lapisan tengah, terbentuk di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm kemudian akan membentuk sistem rangka, urinaria, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Perkembangan janin atau fetus. Yang pertama ada pada minggu ke-9 sampai ke-12, bulan ketiga terjadi pertumbuhan panjang tubuh mata, genitalia luar, terdiferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki atau perempuan. Pertumbuhan kepala terjadi dengan lambat. Kedua, ada pada minggu ke-13 sampai minggu ke-16, bulan keempat, terbentuk karakteristik wajah, rambut, alis, dan tangan. Panjang janin sekitar 13 sampai 17 cm. Ketiga, ada pada minggu ke-17 hingga ke-20, bulan kelima, pertumbuhan janin mulai melambat. Kaki dan tangan telah terbentuk, kulit tertutup, rambut halus dan lumpuh dan dilapisi
ke-7 pada minggu ke-34 sampai ke-38. Bulan ke-9, panjang janin sekitar 50 cm, berat badan sekitar 3,25 kg, kepala menghadap ke serviks dan siap dilahirkan. Jika bokong yang menghadap ke serviks disebut sungsang. Persalinan kartus. Persalinan adalah proses kelahiran bayi yang dipengaruhi oleh hormon melalui estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH. Persalinan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada dilatasi serviks atau pembukaan, yaitu serviks dipaksa melebar untuk janin kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini paling lama terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Kelahiran bayi, yaitu bayi mulai bergerak melewati serviks dari vagina. Ibu membantu proses ini dengan mengejar, yaitu mengontraksikan otot perut bersamaan dengan kontraksi uterus. Proses ini berlangsung sekitar 30-90 menit. Kelahiran Santai, Kelahiran teknis. terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkan melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 15-30 menit. Kita pada takut sama ini. Sistem reproduksi perempuan. Yang pertama ada dismenore, nyeri haid tanpa infeksi akibat kelebihan prostaglandin yang memicu kontraksi uterus. Kedua, penyakit radang panggul atau radang saluran reproduksi akibat infeksi bakteri seperti E. coli and gonorrhea. Ketiga, kanker payudara dipengaruhi direktif hormon lingkungan umum pada usia 45-64 tahun. Keempat, amenore Ini soal itu primer kita buat. Ada soal gambar juga loh Bu. hingga usia 17 tahun. Ini. Kemudian haid berhenti 3-6 bulan setelah siklus normal. Ovarium polipistik, banyak kista kecil. Kista adalah tumor kista berisi cairan. F. Kanker vagina, umumnya disebabkan infeksi virus. G. Kanker serviks, pertumbuhan sel abnormal di endometrik. H. Kanker ovarium, ditandai nyeri panggul dengan pendarahan. I. Endometriosis, jaringan endometrium tumbuh di luar uterus. J. Penyempitan tuba parotid, menghambat sperma, menyebabkan sulit hamil, bisa karena infeksi atau genetik. K. Molar hidaridona, hamil anggur. Gagal untuk janin hanya terbentuk gelembung dan darah bergerak. Adenoma uterus, tumor jinak berbentuk daging di dinding rahim. Gangguan sistem reproduksi laki-laki, A. Disfungsi ereksi, ketidakmampuan mempertahankan ereksi. B. Ginekomastia, pembesaran payudara pria karena kelebihan estrogen. C. Kanker penis, umum pada pria yang tidak disunat, meningkatkan risiko infeksi. D. Hipogonadisme, gangguan hormon yang menurunkan fungsi testis, bisa menyebabkan kematian. Hipogonadisme, testis ganjil turun ke skortum, ditangani dengan HCG atau operasi. F. Uteritis dan feminisme, radang akibat infeksi seksual. E. Prostatitis, radang prostat yang menyebabkan nyeri dan sulit buang air kecil sering pada usia. Teknologi sistem reproduksi. Amniocentesis adalah prosedur pengambilan cairan tubuh untuk mendeteksi kelainan genetik seperti leukemia dan hemofilia. Awalnya dilakukan pada ibu hamil berusia di atas 35 tahun atau yang memiliki riwayat kelainan kromosom. USG, ultrasonografi, adalah teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonic untuk menampilkan keadaan kesehatan organ internal, gerak tubuh, dan garis paling dari tubuh. Sulfurasi in vitro
dengan angka pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Angka tersebut tinggi sehingga program KB dengan slogan 2 anak cukup tetap harus dilaksanakan secara intensif untuk mengendalikan angka kelahiran. Pasangan suami istri yang ingin menghindari kehamilan dapat memilih metode kontrasepsi. Prinsip metode kontrasepsi adalah hambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi, dan mencegah implantasi di bulan ke-1. Kontrasepsi alami dilakukan dengan sistem Haller, tidak melakukan hubungan seks selama masa super perempuan. 2. Ritus intrauterus, yaitu mengeluarkan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. 3. Kontrasepsi kimiawi mengandung zat spermisida seperti jeli, bisa krim atau substansia yang bersifat toksik dan berfungsi membunuh sperma untuk mencegah kehamilan. 4. Metode Sauer mekanis mencegah sperma mencapai tuba falopi. Contohnya adalah diafragma, volume, pria atau wanita, dan sterilisasi. Sterilisasi adalah metode permanen yang dilakukan melalui operasi untuk mencegah pembuahan. Jenis-jenis sterilisasi meliputi vasektomi, pemotongan saluran sperma pada pria, tubektomi, pemotongan atau imitasi tuba falopi pada wanita. 5. Mencegah ovulasi dilakukan dengan cara KB. Lalu sejenis KB, KB. 6. Menghambat implantasi dilakukan dengan menggunakan paru yang telah dibuahi menempel di rahim. Contohnya adalah alat yang dipasang dalam rahim untuk menghalangi implantasi. Nah, dari kelompok 5 kami sudah juga membuat beberapa 10 soal. Dan kami juga ada soal quotes ibu. Terus. Nah itu tadi. Ini soalnya ibu, ada gambarnya. So yang ibu minta. Sebulan kan? Nah, berdasarkan hasil presentasi yang telah kami lakukan, kelompok kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama adalah sistem reproduksi ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan menjaga keberlangsungan spesies. Yang kedua, sistem reproduksi pria terdiri dari organ utama seperti testis, penis, dan saluran sperma dan kelenjar aksesori yang berperan dalam produksi dan pengeluaran sperma. Dan yang ketiga ada sistem reproduksi wanita yang meliputi ovarium, tuba falopi, uretrus, vagina, dan organ pendukung lain yang berfungsi dalam produksi sel telur, lalu pembuahan serta tempat perkembangan embrio. Dan yang keempat ada proses pembuahan atau fertilisasi yang terjadi saat sel sperma membuat sel telur. Biasanya terjadi di tuba falopi. Dan yang kelima, sistem reproduksi juga dikendalikan oleh hormon seperti testosteron pada pria, progesteron pada wanita, serta hormon dari kelenjar pituitari yaitu FSH dan LH. Dan kita juga penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi melalui pola hidup sehat, kebersihan, dan pemeriksaan medis secara rutin. Nah, dan pemahaman sistem reproduksi juga penting dalam konteks pendidikan seksual, perencanaan keluarga, serta pencegahan penyakit penularan seksual atau PMS. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.